Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Abdillah, NIM 210222185. Saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat yang berjudul yaitu perkembangan dari a government ke governance. Apa itu governance? A governance terdiri dari dua elemen penting, yaitu governance sebagai konsep utama dan elektronik atau ICTs, Information and Communication Technologies, sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Konsep governance berkembang sejak tahun 1980-an, sedangkan e-government pertama kali berkembang di Amerika pada tahun 1993. E-government awalnya bertujuan untuk memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dari TIK dalam administrasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini mencakup pembangunan situs web pemerintah, sistem manajemen basis data, dan layanan online untuk masyarakat. E-governance melampaui aspek teknis e-government. Ini lebih tentang bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat keterlibatan publik, meningkatkan partisipasi warga, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. E-governance menggabungkan aspek teknis dan aspek kelembagaan dan sosial yang menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Perbedaan government dan governance. Government menunjukkan pada struktur formal dan lembaga pemerintahan yang ditetapkan dalam sebuah negara. Ini mencakup eksekutif, yang di dalamnya presiden, perdana menteri, kabinet, dan legislatif, parlemen, kongres, dan yudikatif, pengadilan. Fungsi pemerintah adalah untuk membuat kebijakan, melaksanakannya, dan menegakkan hukum. Governance lebih bersifat luas dan mencakup proses, struktur, dan kebijakan yang membentuk bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama-sama untuk mengelola masalah publik dan membuat keputusan. Governance juga mencakup interaksi antara berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dan dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaannya. Fungsi government dan governance. Government bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi publik, termasuk pembuatan kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaannya, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menjamin penyediaan layanan publik. Adapun governance menciptakan lingkungan yang dimana pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat bekerja sama secara efektif dalam mengatasi masalah-masalah publik. Governance bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sementara government adalah entitas formal yang bertanggung jawab atas administrasi publik dan pemerintahan. Governance mencakup lebih dari itu dengan memperhatikan hubungan dan interaksi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam membentuk kebijakan dan menjalankan urusan publik. Perkembangan government ke governance. Pada dekade 1950-an dan 1960-an, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pembangunan ekonomi. Namun pada tahun 1990-an terjadi pergeseran yang disebut dengan pergeseran paradigma era government atau pemerintah menjadi era governance atau kepemerintahan. Pergeseran yang dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual, sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbukanya akses dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Perkembangan government ke governance. Pergeseran ini terjadi karena kapasitas pemerintah yang kurang mampu dalam memenuhi perubahan tatanan organisasi, misal dengan terbentuknya organisasi internasional atau PBB, organisasi regional EU, ASEAN atau APEC, tekanan sosial dan ekonomi, tuntutan perubahan kesejahteraan, serta berkembangnya proses globalisasi. Level governance terdiri dari 5 level, yaitu yang pertama level internasional, yang kedua regional 1, nasional, regional 2, dan lokal. Perkembangan dari government ke governance merupakan pergeseran yang signifikan dalam pendekatan pemerintahan digital. Government lebih fokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik secara online kepada warga negara. Ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan publik elektronik, tetapi juga melibatkan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang pemerintahan terbuka dan transparansi. Perubahan dari government ke governance mencerminkan evolusi yang lebih besar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya, dari model yang lebih tradisional dan top down menuju pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan kolaboratif.
Faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, perubahan persepsi pemerintah. Yang kedua, partisipasi publik lebih aktif. Yang ketiga, teknologi yang berkembang pesat. Keempat, kolaborasi antar sekolah. Kelima, peningkatan literasi digital. Dan yang keenam, pendorong regulasi. Apa manfaat perkembangan ini? Perkembangan dari government ke governance membawa berbagai manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Beberapa manfaat utamanya yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Governance memungkinkan pemerintah untuk menjadi lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Partisipasi publik yang meningkat. Governance mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Peningkatan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Inovasi dalam pengambilan keputusan, analisis data yang mendalam, dan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Kolaboratif antar stakeholder governance mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Efisiensi biaya dan operasional. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, peningkatan kualitas demokrasi dengan meningkatkan aksesibilitas informasi dan partisipasi publik governance dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Perkembangan dari government menuju ke governance menandakan peralihan dari fokus semata pada penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Government menuju pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi terhadap tata kelola dan proses pengambilan keputusan atau governance. Peralihan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi juga mengubah budaya organisasi dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui platform partisipasi, jejaring sosial, dan layanan online yang lebih interaktif, dan penggunaan data untuk menginformasi keputusan. Pertanyaan dari saudara Suhardiman, bagaimana governance dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan? Governance meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses publik ke data dan informasi pemerintah, memungkinkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah, serta memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Uh, Pertanyaan kedua dari saudari Nirwana, apa tantangan yang dihadapi oleh sektor publik dalam mengintegrasikan government ke dalam sistem operasional dan bagaimana dapat diatasi? Dalam mengintegrasikan government ke dalam sistem operasional sektor publik, beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jaringan internet yang stabil dan aksesibilitas perangkat teknologi. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan keterampilan. Kurangnya kesadaran dan keterampilan pegawai tentang teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan e-government. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. E-government memerlukan biaya yang signifikan untuk perkembangan dan perawatan sistem. Yang keempat, kurangnya keamanan. Keamanan dan data sistem e-government adalah hal yang sangat penting. Dan adapun cara mengatasi tantangan tersebut, sektor publik dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan keterampilan pegawai. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur. Yang ketiga, kurangnya keamanan. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pertanyaan ketiga dari saudari Rizky Amelia, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan dari model government ke governance dalam era digitalisasi pemerintahan? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari model government ke governance dalam era digitalisasi pemerintahan meliputi yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih Faktor yang mempengaruhi perubahan dari model government ke governance dalam era digitalisasi pemerintahan meliputi yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih maju. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih dan efektif memungkinkan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, perubahan budaya organisasi. Perubahan budaya organisasi yang lebih inklusif dan transparan memungkinkan pemerintah untuk menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Kolaborasi yang lebih aktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, yang terakhir, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan SDM ini, aparat pemerintah memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pertanyaan keempat dari Ricky Kurniawan, bagaimana implementasi e-governance dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya? Implementasi government dapat memperkuat akuntabilitas dan transparan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan beberapa cara. Yang pertama, transparansi informasi. Government memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih baik dan cepat sehingga informasi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diakses secara online. Yang kedua, akuntabilitas. Government memungkinkan pemerintah untuk mengelola data dan lebih baik, mengurangi kesalahan, identitas, dan lain-lain, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kegiatan pemerintah. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Government memungkinkan uh, masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Yang keempat, efisiensi. Government memungkinkan pengurangan biaya, transaksi, komunikasi, dan interaksi yang dilakukan uh, oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Pertanyaan terakhir dari Saudari Rizka Damayanti, bagaimana perkembangan e-government di Indonesia sejak tahun 2003 hingga 2021? Apa yang telah dilakukan dan apa yang masih diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan? Dalam konteks government, peran pemerintah dalam memastikan keamanan dan sangat penting. Pemerintah sebagai penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan privasi data yang dimiliki pengguna layanan. Hal ini termasuk mengembangkan standar keamanan yang baku untuk perlindungan data pribadi bagi setiap pengguna pelayanan pemerintah berbasis elektronik. Pemerintah juga harus melakukan upaya dari kebocoran dari penggunaan yang tidak sah. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa keamanan data dikelola secara efektif melalui security assessment dan audit secara berkala untuk menilai kondisi suatu aplikasi infrastruktur SPBE. Kesimpulannya yaitu perkembangan dan government ke governance menandai pergeseran paradigma dalam pemerintah digital. Perkembangan dari government ke governance menandai pergeseran paradigma dalam pemerintahan digital. Perubahan ini mencerminkan supaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat hubungan antar pemerintah dan warga negara, serta dalam mengajukan tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.